demikian bunyinya. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maha syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Masih dong. Dengan demikian, saya berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat di rumah atau yang menyaksikan ibadah ini untuk hanya menyampaikan ucapan selamat Paskah. Tidak usah bersalaman, mungkin kedua tangannya bisa diletakkan di depan dada seperti ini, lalu ucapkan selamat Paskah untuk anggota keluarga atau orang-orang di sekitarnya yang juga mengikuti ibadah ini. Silahkan sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, saya tidak pernah lupa untuk mengawali khotbah saya dengan menyampaikan bahwa sampai hari ini Allah memberkati kita, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah memiliki rencana yang baik atas kehidupan kita. Pesan saya selalu sama, ingatlah selalu akan hal ini tanpa lupa, karena dengan mengingat itu sudah cukup untuk memberikan kita semangat manakala kita berhadapan dengan pergumulan, masalah di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita sanggup lebih daripada itu, mempercayai tanpa ragu, hari demi hari, maka yakinlah sahabat-sahabat Tuhan, kekuatan Tuhan akan memberkatimu, memampukanmu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Termasuk Tuhan memampukanmu untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam hidupmu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Engkau mampu melakukan perubahan dalam hidupmu karena kekuatan Tuhan menyertai. Karena itu, ingat, itu sudah baik, tapi lebih baik lagi, percayailah, imanilah, yakinilah bahwa Allah memberkatimu, mengasihimu, mencintaimu, dan punya rencana yang baik untuk kehidupan keluarga. Pagi ini di minggu pertama sesudah Paskah, maksud saya, minggu pertama sesudah Paskah, kita membaca Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai
13. Kisah dalam perikop ini diawali dengan informasi tentang umur Musa 80 tahun dan umur Harun 83 tahun. Sewaktu mereka berbicara dengan Firaun. Itu ayat 7 yang tadi kita baca. Berikut ini penjelasan tentang kedua angka tersebut secara gematria atau perangkaan Ibrani. Angka 80 ini umur Musa. Kalau ditulis dengan abjad Ibrani, maka akan menggunakan huruf P. Dalam gematria Ibrani, abjad Ibrani, huruf P itu menggambarkan atau simbol dari mulut, simbol dari kata, simbol dari berbicara. Itu angka 80. Selanjutnya 83 itu umur Harun, ditulis dengan abjad Ibrani P dan abjad Gimel itu disimbolkan dengan gambar atau simbol kaki. Jadi 83 itu mulut, kata, dan umur Harun bukanlah bersifat informatoris semata, tetapi sekaligus memberikan penegasan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Musa dan Harun. Musa ditugaskan untuk berbicara kepada Firaun, menyampaikan perintah dan kehendak Tuhan. Namun karena keterbatasan yang ia miliki, maka Harun ditugaskan oleh Tuhan melalui Musa untuk berbicara sebagai kaki dalam tanda petik atau penyambung lidah Musa. Itu bisa kita bandingkan Keluaran pasal 4 ayat 16 dan Keluaran pasal 7 ayat 1. Harun menjadi Nabi Musa. Fungsi Harun sebagai kaki di sini supaya bisa memperlancar segala tugas yang harus dikerjakan oleh Musa. Selanjutnya sahabat-sahabat Tuhan, masih dalam ayat yang sama, ayat 7, dikatakan di sana Musa dan Harun berbicara kepada Firaun. Ayat 7 secara lengkapnya, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Saya garis bawahi kata berbicara yang ditulis dalam ayat 7 ini. Dalam ayat 7, kata berbicara dalam bahasa Ibraninya itu dabar. Dabar. Coba sahabat-sahabat Tuhan, dabar. Yang di rumah kemarin bahasa Yunani, sekarang bahasa Ibrani. Dabar. Kurang kencang. Saya tidak kedengaran di sini loh. Oh iya. Saya sudah dengar. Saya sering lupa kalau saya di gereja, sahabat-sahabat Tuhan di rumah ya. Dabar. Kata dabar secara harafiah memiliki arti berbicara untuk menundukkan atau menaklukkan. Itu arti dabar. Berbicara untuk menundukkan atau menaklukkan. Dengan demikian maksud dari kalimat berbicara kepada Firaun dalam ayat ini adalah untuk menaklukkan dan menundukkan Firaun, dan bukan berbicara dalam arti normal layaknya percakapan yang kita lakukan sehari-hari. Beda ya. Hal ini juga semakin dipertegas dalam ayat 9 bacaan kita, bahwa sewaktu Musa berkata kepada Harun dalam ayat 9, kata yang dipakai di sana adalah amar, bukan dabar. Ketika Musa dan Harun berbicara kepada Firaun, bahasa Ibraninya dabar. Tetapi ketika Musa dan Harun berbicara satu dengan yang lain, yang dipakai amar.
Amar itu artinya berbicara, bercakap normal. Percakapan kita sehari-hari itu adalah amar. Tetapi ketika Musa dan Harun berbicara kepada Firaun, mereka memakai kata dabar atau berbicara untuk menaklukkan dan untuk menundukkan Firaun. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang hal ini. Sahabat-sahabat Tuhan, di tengah kondisi yang kita alami hari ini, di tengah maraknya virus corona yang mewabah di seluruh dunia, termasuk di wilayah kita, maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan kita berbicara secara normal ketika kita berhadapan dengan pergumulan dan tantangan. Jika dengan sesamamu, bercakaplah secara normal. Tetapi kalau berbicara, berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan ketakutan, berhadapan dengan kekhawatiran dalam dirimu, pakailah dabar. Taklukkanlah pergumulanmu, taklukkanlah kekhawatiranmu, pembicaraanmu, kalimat-kalimat yang engkau ucapkan seharusnya menyimbolkan dabar dan bukan percakapan normal. Engkau harus mengalahkan rasa takut dan khawatir yang ada dalam dirimu, yang ada di dalam diri sesama. Tetapi jangan terbalik ya sahabat-sahabat Tuhan. Saya katakan tadi, kalau bicara dengan sesama, amar, bercakap secara normal di dalam rasa hormat. Kalau bicara dengan pergumulan, berhadapan dengan tantangan, berbicara di sini tentu jangan diartikan corona datang lalu kita ajak diskusi, tidak demikian. Berbicara ini adalah simbol dari cara kita menanggapi masalah corona yang datang. Kalau kita berbicara dengan masalah, jangan berbicara dengan rasa hormat, jangan berbicara secara normal, tetapi bicaralah dengan dabar. Taklukkan dia, tundukkan dia, kalahkan dia. Karena itu adalah tugas kita. Jangan terbalik. Berbicara dengan sesama, kita pakai dabar, kita taklukkan, kita tundukkan sesama kita. Begitu bicara dengan masalah dan pergumulan, malah kita berbicara dengan hormat dan tertunduk. Ini terbalik. Di hadapan Firaun, Musa dan Harun harus mengangkat kepala mereka, karena mereka punya Tuhan. Dan mereka berbicara dengan dabar, bukan amar, menundukkan Firaun. Itu usaha yang dilakukan. Tetapi ketika Musa berpaling kepada Harun dan berbicara, dia berbicara dengan penuh hormat, karena dia menghormati Harun sebagai kakaknya yang secara usia beda berapa tahun, Bapak Ibu? Harun dan Musa beda berapa tahun? 3 tahun. Bagus. Ini saya punya hutang hadiah banyak ya. Setelah nanti kita ibadah normal, saya akan bikin pembagian hadiah di depan. 3 tahun. Jadi ingatlah, jangan terbalik. Tanggapilah masalahmu, pergumulanmu dengan dabar. Taklukkan, tundukkan dia. Tapi ketika engkau berbicara dengan sesamamu, bicaralah dengan rasa hormat, penuh kasih. Bercakaplah normal. Kalau engkau menghormati pergumulan yang datang, lalu engkau tertunduk di hadapannya, niscaya pergumulan itu, masalah itu akan menenggelamkan hidupmu. Jadi jangan terbalik. Itu catatan saya. Dalam ayat-ayat selanjutnya, kita seperti disuguhkan sebuah pertunjukan yang saya sebut sebagai kontes unjuk bakat. Dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam perikop yang tadi kita baca. Dan kontes unjuk bakat ini diawali dengan permintaan Firaun agar Musa dan Harun menunjukkan mujizat. Dalam unjuk bakat tersebut, Firaun dan penyihirnya kalah dengan kekuatan Musa dan Harun. Hasil akhir dari unjuk bakat yang dilakukan saat itu, tongkat Harun menelan tongkat para ahli sihir tersebut.
Itu bisa dilihat dalam ayat 12 bacaan kita. Ada dua hal menarik terkait dengan unjuk bakat ini. Yang pertama, tongkat Harun menelan tongkat para ahli sihir. Itu hal yang pertama yang menarik. Nah, saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat Tuhan, manakah yang benar? Tongkat Harun atau tongkat Musa? Ayo sahabat-sahabat Tuhan, mana yang benar? Tongkat Harun atau tongkat Musa? Karena sampai hari ini terus menjadi perdebatan. Tongkat Harun atau tongkat Musa? Sahabat-sahabat Tuhan, kedua jawaban sama benarnya. Bisa disebut tongkat Harun, bisa disebut tongkat Musa. Jadi bukan hanya tongkat Musa, lalu bukan tongkat Harun. Itu pun tongkat Harun. Tongkat itu adalah tongkat Musa dan tongkat Harun. Tongkat itu adalah tongkat Musa yang diberikan kepada tongkat Harun. Dan seperti penjelasan di awal khotbah tadi, bukankah Harun adalah kaki, adalah nabi, adalah penyambung lidah Musa, sehingga dengan demikian pemberian tongkat ini pun bisa menjadi tanda bahwa sekarang itu juga menjadi tongkatnya Harun. Nanti bisa dibandingkan dalam ayat 1 bacaan perikop Keluaran 7. Harun adalah nabi bagi Musa. Namun sahabat-sahabat Tuhan, mohon maaf, selain disebut tongkat Musa, tongkat Harun, penulis Keluaran juga memberikan nama lain untuk tongkat itu. Tongkat ini tongkat yang istimewa, sehingga dalam Keluaran pasal 4 ayat 20, penulis Keluaran menyebut nama tongkat ini tongkat Allah. Coba dicek dulu. Keluaran 4 ayat 20. Keluaran pasal 4 ayat 20. Tongkat Musa, tongkat Harun itu disebut tongkat Allah. Sama ya Alkitab kita ya. Jadi ada 3 nama ini tongkat ini. Tongkat Musa, tongkat Harun. Tapi kalau disusun secara struktur yang benar, tongkat Allah, tongkat Musa, tongkat Harun. Mengapa tongkat ini disebut tongkat Allah? Ini yang menarik. Sahabat-sahabat Tuhan, mari perhatikan bersama. Pada saat Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya, tongkat itu berubah menjadi ular. Lalu setelah melihat tongkatnya berubah menjadi ular, Musa hendak lari karena takut. Namun Allah menyuruh Musa untuk memegang ekor ular tersebut. Dan seketika itu juga, ketika Musa menangkap ekor ular itu, seketika itu juga ular itu segera menjadi tongkat di tangannya. Keluaran pasal 4 ayat 4. Ini kisah yang sudah sering kita dengar. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, disinilah hal yang menarik itu. Tongkat yang dilemparkan Musa dan tongkat yang sekarang dipegang tangan Musa, yang sekarang ada di tangan Musa, setelah tadi dia memegang, menangkap ekor ular itu lalu berubah menjadi tongkat, itu adalah 2 tongkat yang berbeda. Tongkat yang dilempar dan tongkat yang dipegang ekornya, karena sebelumnya adalah ular lalu berubah menjadi tongkat. Dengan tongkat yang pertama itu adalah 2 tongkat yang berbeda. Tongkat yang pertama yang dipegang Musa menjadi simbol kekuatan Musa. Karena kalau kita melihat bahasa Ibraninya, kata yang dipakai di sana adalah yad. Yad.
yang menunjuk pada kekuatan tangan atau kekuatan lengan. Ya. Tetapi tongkat baru yang sekarang dipegang Musa, kata Ibrani yang dipakai di sana adalah kaf. Itu bedanya sahabat-sahabat Tuhan. Kaf yang dalam arti harfiahnya adalah kekuatan telapak tangan untuk memegang, untuk menggenggam. Di situ menarik perbedaannya. Tongkat yang dilempar itu simbol dari kekuatan tangan Musa, kekuatan Musa. Tetapi tongkat yang baru yang merupakan hasil dari menangkap ekor ular lalu berubah menjadi tongkat, itu menggunakan kata Ibrani kaf, yang berarti kekuatan untuk menggenggam, memegang. Dalam hal ini tangan Musa sekarang kuat untuk memegang dan menggenggam kekuatan dari Allah. Itu maksudnya. Tangan Musa yang kemarin kuat karena kekuatannya sendiri, sekarang menjadi kuat karena dia memegang dan menggenggam kekuatan Allah. Itu bedanya sahabat-sahabat Tuhan. Menarik. Jadi sebetulnya proses ketika Allah menyuruh melempar tongkat lalu menjadi ular, ini bukan hanya soal mujizat, tetapi pemberian kekuatan itu sendiri. Sebelum dilempar, tangan Musa itu bahasa Ibraninya ya. Tetapi sesudah dia memegang tongkat yang baru, tangannya memakai istilah kaf. Itu pada ayat yang sama dalam Keluaran 4 ayat 4 ada dua penggunaan kata Ibrani yang berbeda untuk tangan. Sehingga itu menjelaskan sekali sekarang tongkat yang di tangan Musa berbeda dari tongkat yang sebelumnya. Tongkat yang di tangannya sekarang adalah kekuatan Allah. Musa sedang menggenggam dengan kuat kekuatan Allah. Itulah mengapa kemudian disebut tongkat Allah. Sahabat-sahabat Tuhan, ini yang menarik bagi saya untuk saya sampaikan pagi ini bagi kita sekalian. Seperti perbedaan kata Ibrani tadi, maka demikian pun hari ini kita menjalani kehidupan dengan menghadapi atau mengalami perbedaan dua kata Ibrani tersebut. Hari ini masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup dengan menggunakan kekuatan tangannya, kekuatan lengannya. Lalu ia berusaha untuk menghadapi masalah pergumulan yang datang dalam hidupnya. Saya pastikan jika itu terjadi, maka sama seperti Musa yang lari, demikian pun kita pasti lari. Artinya lari karena ketakutan, lari karena kalah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan dan kita menggenggamnya dengan sangat kuat di tangan kita, di dalam iman kita, di dalam pikiran kita. Saya yakin kita akan mampu melakukan banyak hal yang mendatangkan berkat. Sahabat-sahabat Tuhan tahu kan, tongkat Musa bukan hanya menjadi ular toh, bisa membelah laut, mengeluarkan air dari gunung batu. Apakah itu karena kekuatan Musa? Tentu saja tidak. Tetapi karena kekuatan Allah yang dia genggam di tangannya. Saya mau menyampaikan dari mimbar ini, Allah yang sama yang dahulu memberikan kekuatan itu bagi Musa adalah Allah yang sama yang hari ini pun memberikan kekuatan itu bagi engkau, sahabat-sahabat Tuhan. Perhatikan kedua tangan, boleh diangkat tangannya, diperhatikan. Mungkin engkau hanya melihat tangan-tangan biasa, tetapi itu bukan yad, itu kaf. Tuhan bukan hanya memberkati engkau dengan memiliki kesempurnaan tangan yang punya kekuatan, tetapi Tuhan memberkatimu dengan kesempurnaan tangan dan kesempurnaan fungsi tangan.
Tanganmu bukan hanya mampu mengerjakan pekerjaan biasa, pekerjaan duniawi, tetapi engkau pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang mendatangkan berkat bagi dirimu, bagi sesama, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kau lihat memang tangan biasa, tetapi jika engkau memiliki iman, engkau percaya, tanganmu adalah tangan yang menggenggam kekuatan Allah. Sahabat-sahabat Tuhan, dalam Alkitab yang saya baca, semua orang yang percaya bahwa kekuatan Allah ada dalam dirinya mampu mengalahkan musuh-musuh yang secara logika tidak mampu dia kalahkan. Daud, tangannya hanya memegang batu kecil biasa. Sekarang batu kecil itu tidak lagi jadi batu kecil, dia menjadi batu kecil yang membunuh orang besar. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, dari mimbar ini saya ingin mengajak, saya ingin membangunkan imanmu, kesadaranmu. Engkau punya tangan. Kalau dilihat ini tangan manusia, benar. Tetapi secara iman di tanganmu ada kekuatan Tuhan. Kekuatan yang membuat engkau, kalau engkau percaya, engkau tidak akan lari karena takut dengan pergumulan. Engkau tidak akan kalah dengan pergumulan. Engkau akan memenangkan pergumulan, memenangkan masalah, memenangkan banyak hal dalam hidupmu. Karena perjuangan yang engkau lakukan tidak engkau lakukan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan pergumulan. Virus corona salah satunya. Katakan dalam imanmu bahwa tanganmu pun pasti bisa sesuai waktu, kehendak dan rencana Tuhan. Lewat perjuanganmu dan perjuangan semua manusia di dunia ini yang punya tangan yang diberkati Tuhan, kita mampu untuk mengalahkan kekuatan wabah yang besar. Dahulu Firaun pernah kalah bersama dengan musuhnya karena kekuatan tangan Tuhan melalui tangan Musa. Hari ini pun saya percaya dunia akan melihat kekuatan tangan Tuhan dinyatakan melalui kekuatan tanganmu. Tangan semua manusia yang ada di dunia yang bersehati, beriman di dalam Tuhan, percaya bahwa kita mampu untuk mengalahkan virus corona ini. Selanjutnya sahabat-sahabat Tuhan, hal yang kedua yang saya catat terkait dengan unjuk bakat ini, segera sesudah dilemparkan, tongkat Harun itu berubah menjadi ular. Lalu penyihir Mesir pun melakukan, dia lempar jadi ular juga. Lalu Alkitab mengatakan tongkat Harun menelan tongkat para penyihir. Kenapa bisa? Kok bisa ya tongkat Harun menelan tongkat para penyihir? Sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita sempat untuk melihat bahasa Ibrani-nya, maka sebenarnya tongkat Harun yang berubah menjadi ular, bahasa Ibrani yang dipakai adalah nahas. Memang di dalam Keluaran pasal 7 ini, kata Ibrani yang dipakai untuk ular yang muncul dari tongkat Harun itu adalah tanin. Tetapi tanin di sini, tanin dari tongkat Harun itu adalah simbol dari nahas. Nahas itu ular besar, naga. Kalau tanin itu ular kecil. Sehingga sewaktu Harun melempar tongkatnya, yang muncul nahas. Sedangkan para penyihir begitu lempar, yang muncul ya tanin. Ya bayangkan kalau naga melawan ular biasa ya seperti apa Bapak Ibu? Ya ditelan dong. Nah menarik juga, nahas ini bukan ular biasa, bukan hanya naga yang besar. Nahas ini, kalau kita melihat dalam Alkitab kita, nahas ini adalah ular yang berbicara dengan Hawa. Ular yang berbicara dengan Hawa di taman Eden. Sehingga nahas ini adalah simbol kekuatan besar jahat dahulu yang ditaklukkan oleh Allah. Nah sekarang Harun yang memegang tongkat itu, dia lempar, nahas muncul kembali, dan itu adalah tongkat Musa. Ini merupakan penjelasan supaya kita tidak salah
membaca Keluaran 7 ayat 1. Coba dilihat dulu. Saya harus menjelaskan ini karena kalau tidak bisa salah berpikir. Ketika Allah mengatakan, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah." Itu penjelasannya. Aku mengangkat engkau sebagai Allah. Jangan salah ya, bukan aku mengangkat engkau menjadi Allah. Itu beda. Sebagai Allah. Kalau sebagai Allah berarti terkait dengan apa dulu? Terkait dengan Harun, terkait dengan Firaun, terkait dengan Israel. Jadi jangan terbalik, karena ini dulu kalimat nahas begitu. Allah mengatakan seperti Allah, kita ini adalah ciptaan yang seperti Allah. Nahas bilang menjadi seperti Allah. Waduh, ada kata menjadi di sana, ini yang bahaya. Saya khawatir kalau ada orang yang baca Keluaran 7 ayat 1 lalu dikhotbahkan, seperti Allah mengangkat Musa sebagai Allah, engkau pun diangkat sebagai Allah. Jadi Allah. Semua orang pasti mau dong. Tetapi penjelasannya terkait dengan tongkat itu. Sebagai Allah bagi Harun, bagi Firaun. Kenapa? Karena itu terkait dengan fungsi Allah. Jangan salah ya, fungsi Allah. Manusia diciptakan dengan sifat-sifat Allah dan memiliki fungsi untuk menjadi Allah. Fungsi ya, fungsi. Kalau dibilang menjadi Allah, takutnya nanti, saya jadi Allah. Itu berbeda. Itu penjelasannya sahabat-sahabat Tuhan. Ketika Musa memegang tongkat itu, di situ ada nahas yang sudah Musa taklukkan. Sehingga itu sebenarnya dapat menjadi kekuatan bagi Musa. Jika nahas yang besar saja bisa dia taklukkan, apalagi Firaun. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, terkait dengan hal ini yang saya mau katakan sederhananya begini. Tongkat Musa, tongkat Harun, tongkat Allah, di dalamnya mengandung kekuatan yang besar. Itu dulu. Kekuatan Allahmu tidak tertandingi. Itu yang ingin saya sampaikan. Kekuatan Tuhanmu tidak terbandingi. Ingatlah dulu. Katakan dalam hati, kekuatan Allahku tidak tertandingi, tidak terbanding. Dan itu diceritakan dengan sangat jelas. Memang tidak terlihat dalam Alkitab bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Ibrani jelas. Tongkat Harun, ularnya nahas, besar sekali. Tongkat penyihir, ularnya tanin, kecil, kobra kecil. Ya, bayangkanlah kalau naga melawan ular biasa, ya ditelan toh. Sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan, hari ini pun Allah mempercayakan tongkat Allah itu kepada kita. Mungkin kita tidak memegang tongkat dalam bentuk fisik, tetapi tongkat itu sekarang berwujud imanmu, keyakinanmu di dalam Tuhan. Itu tongkatmu. Di situ ada kekuatan. Di situ ada kekuatan Allah yang besar, yang jika engkau pergunakan dengan baik, engkau akan membawa kebaikan di dalam kehidupan. Sahabat-sahabat Tuhan, saya mau katakan, kekuatan Allah yang besar itu ada dalam diri. Dengan demikian, engkau akan mampu mengalahkan dan menaklukkan segala sesuatu. Masalah hari ini, saya mau katakan, itu hanya tanin, ular kecil. Kekuatan Allah yang ada dalam dirimu lebih besar daripada kekuatan yang ada di luar dirimu, kekuatan dunia ini. Ingatlah dulu hal itu. Jika engkau mengeluarkan kekuatan Allah yang sejati dengan iman yang sejati, yang keluar nahas, lalu kekuatan dunia ini akan menjadi tanin, ular kecil. Jangan terbalik. Imanmu hanya mampu mengeluarkan tanin, ular kecil-kecil. Lalu dunia muncul dengan ular naga.
Ya sudah, secara logika ditelan dong. Habis ditelan. Karena itu engkau punya kekuatan yang sangat-sangat besar dalam bentuk tongkat Allah yang sekarang berwujud. Imanmu, hatimu, disitulah pusat kekuatan Tuhan. Arahkan hatimu dengan benar pada Tuhan, maka engkau akan mengeluarkan kekuatan besar yang mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Dari mimbar ini sesungguhnya saya ingin katakan, dan saya ingin mengajak sahabat-sahabat Tuhan yang mendengar saya mengucapkan hal ini, juga mengucapkannya di dalam hati. Katakanlah di dalam hatimu bahwa dengan kekuatan Tuhan saya mampu bersama dengan Tuhan mengalahkan wabah virus corona. Katakan demikian. Bahwa dengan kekuatan Tuhan saya mampu mengalahkan wabah virus corona ini. Mungkin setelah saya mengatakan kalimat ini, ada yang nyinyir, tidak suka, lalu mengatakan, oh sama seperti pendeta itu yang membuat palsu dan seterusnya. Tidak demikian sahabat-sahabat Tuhan. Saya tidak mengatakan hal itu untuk menyamanyamakan diri saya, atau mengajak sahabat Tuhan mengatakan hal itu untuk menyamanyamakan diri kita dengan orang-orang yang berkata seperti itu. Tetapi saya sangat memegang kuat prinsip ini. Ada satu prinsip iman yang saya pegang dengan sangat kuat. Prinsip itu kira-kira begini. What is seen outside is what is inside us. Yang artinya, apa yang terjadi di luar diri kita sesungguhnya adalah manifestasi apa yang ada di dalam diri kita. What is seen outside is what is inside us. Apa yang ada di dalam itu yang terlihat di luar. Apa yang terjadi di luar diri kita sesungguhnya itu yang ada di dalam. Apa yang kau lakukan dan tunjukkan, itulah imanmu, itulah hatimu. Jikalau hatimu saja sudah lemah, sudah kalah, bagaimana mungkin engkau berharap engkau mendapat kemenangan? Bagaimana mungkin? Jika hatimu, imanmu miskin, bagaimana mungkin engkau mengharapkan mendapatkan berkat yang membuat engkau hidup berlimpah? Bagaimana mungkin? Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, kalimat yang tadi saya ucapkan adalah kalimat untuk memenangkan perang di dalam hati, di dalam pikiran. Itu kalimat yang tidak boleh dipakai untuk memenangkan perang di luar. Itu nanti. Kalimat ini ucapkanlah untuk memenangkan perang di dalam hati, di dalam pikiran. Bagaimana mungkin kau membayangkan engkau bisa menang perang di luar, sedangkan dalam hati dan pikiranmu engkau kalah, engkau takut? Bagaimana mungkin? Menangkan dulu hatimu, pikiranmu. Katakan untuk hati dan pikiran, bersama Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, saya mampu mengalahkan virus corona. Saat dimana engkau sudah mampu mengalahkan ketakutan di dalam hatimu, saya percaya dengan seluruh iman saya dan kita semua mampu memenangkan perang apapun yang terjadi di luar. Amin.